Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Basir Asidik. Saya dari kelas TI 23F. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang aljabar linear. Yang pertama di sini ada konsep dasar aljabar linear. Pengertian aljabar linear. Cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Aljabar dapat mempermudah dalam memecahkan permasalahan daripada metode konvensional, yaitu menyatakan permasalahan dalam kata-kata. Sejarah singkat aljabar. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu aljabar atau yang dibaca aljab, yang berarti pertemuan. Hubungan penyelesaian ilmu ini dibuat oleh Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi dalam buku mengenai konsep dan bentuk aljabar ditulis sekitar tahun 820, yang merupakan seorang matematikawan, astronomer, dan geograf. Ia dijuluki sebagai The Father of Algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal dengan istilah algebra. Bentuk dan rumus aljabar dasar. Rumus persamaan, variabel, koefisien, konstanta, eksponen, derajat, dan suku. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga kompleks. Bisa dilihat, pilihlah yang mana dari pernyataan di bawah ini yang merupakan rumus persamaan atau ketidakpersamaan. Yang pertama, Y sama dengan 8X min 9, itu termasuk persamaan. Yang kedua, Y tambah X2 min 7, itu tidak masuk persamaan karena tidak ada sama dengan. Yang ketiga, 7 tambah 2 sama dengan 10 min 1, itu termasuk persamaan. Yang keempat, 3X min 5 kurang dari sama dengan 3 min X, itu termasuk persamaan. 4X kurang dari sama dengan 8, itu termasuk persamaan. Yang tidak termasuk itu yang kedua, Y tambah X akar 2 min 7, karena tidak ada sama dengannya. Variabel. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah, tergantung persamaan yang memuatnya. Contoh variabel itu bisa dilihat, yaitu X, Y, dan Z. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Nilai koefisien seperti digambar, di X itu koefisiennya 3, di Y itu koefisiennya 4, di Z itu koefisiennya 1. Konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap konstan pada suatu bentuk aljabar. Contoh konstanta itu sesudah sama dengan, seperti yang tertera di gambar, 3X tambah 7 sama dengan 12, konstantanya 12. Konstantanya 7, dan seterusnya. Eksponen atau pangkat. Perpangkatan adalah hasil perkalian bilangan dan bilangan itu sendiri. Biasanya pangkat direpresentasikan dengan bilangan dasar dan eksponen. Angka dasar memberitahu angka apa yang dikalikan. Eksponen angka kecil yang ditulis di atas dan di sebelah kanan bilangan dasar, menunjukkan berapa kali bilangan dasar dikalikan. Contoh derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi. Contoh derajat di tabel yang pertama, 3X derajatnya 1. Yang kedua 3X pangkat 2 derajatnya 2. 3X pangkat 2 plus 2X tambah 1 derajatnya 2. 4X pangkat 4 tambah 2Y pangkat 2 tambah 1 derajatnya 4. 5X pangkat 6 tambah Y derajatnya adalah 6. Suku. Setiap ekspresi terdiri dari suku. Sebuah suku dapat variabel atau konstanta dikalikan dengan variabel atau variabel. Suku adalah bagian dari ekspresi aljabar yang dipisahkan dengan penambahan atau pengurangan. Contohnya seperti yang ada di gambar.
Operasi aljabar dan pengurangan aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku serupa saja. Contohnya seperti di sini gambar. Contoh soal 2x tambah 3y tambah 7x min 2y. Kita tambahkan dengan variabel yang sama, x dengan x, y dengan y. Jadi 2x tambah 7x yaitu 9x, dan 3y kurangi 2y yaitu y. Jadi hasilnya 9x plus y. Perkalian dengan konstan. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. 2y kali 3 sama dengan 6y. Kita kalikan 2 dan 3-nya saja dan menghasilkan 6y. Yang contoh berikutnya, kurung buka 3y tambah x kurung tutup x 4 sama dengan, kita kalikan bulan sabit. 3y kali 4 yaitu 12y, dan x kali 4 yaitu 4x. Jadi hasilnya 12y plus 4x. Perkalian dengan variabel. Perkalian dengan variabel dilakukan secara menyeluruh, baik koefisien maupun variabelnya. Y kali y sama dengan y kuadrat. Kenapa y kuadrat? Karena y ditambah y sama dengan y kuadrat. X pangkat 2 dikali x sama dengan x pangkat 2, jadi pangkatnya ditambah. 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 3. Operasi pembagian aljabar. Untuk menyederhanakan operasi pembagian aljabar dilakukan dan mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Pembagian variabel dengan konstanta, contohnya seperti di gambar, 3x dibagi 3, jadi 3x per 3. Kita coret 3-nya, jadi menghasilkan x. Pembagian variabel dengan variabel, contohnya seperti di gambar, 3x per x sama dengan 3x per x. Kita coret x-nya menjadi hasilnya adalah 3. Pembagian variabel dengan variabel yang kompleks, contohnya seperti di gambar 8x kuadrat y per 2x. Kita pisahkan jadi 8 per 2 x pangkat 2y per x. Kita coret x-nya, jadi menghasilkan x, dan 8 per 2 itu hasilnya 4, jadi menghasilkan 4xy. Perpangkatan aljabar. 2x pangkat 3 kurung buka 2x kurung tutup pangkat 3, kita kalikan menjadi 2 pangkat 3 x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Atau bisa 2x-nya ada 3, jadi 2x kali 2x kali 2x sama dengan 8x pangkat 3. Ini contoh rumus sifat-sifat eksponen. A pangkat 0 itu sama dengan 1 A pangkat M kali A pangkat N, jadi A pangkat M tambah N. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Kurung buka A pangkat M kurung tutup N, yaitu A pangkat M kali N. Kurung buka A B kurung tutup M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang keenam, kurung buka A per B kurung tutup M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. A min N sama dengan 1 per A pangkat N. A pangkat M per N sama dengan N kuadrat A pangkat M. Aljabar linear. Aljabar linear merupakan jenis aljabar yang membahas mengenai sistem persamaan linear dan solusi vektor serta transformasi linear.
Teknik dari aljabar linear juga digunakan dalam geometri analitik, teknik fisika, ilmu alam, ilmu komputer, animasi komputer, dan ilmu sosial, khususnya di bidang ekonomi. Aljabar linear khususnya vektor sangat besar penerapan dan manfaatnya dalam bidang komputer maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, hubungan serta manfaat aljabar linear dengan program studi teknik informatika menurut saya, aljabar linear merupakan mata kuliah penting bagi mahasiswa informatika. Dalam mempelajari aljabar linear, mahasiswa dapat memahami fondasi matematika, ilmu komputer, meningkatkan kemampuan problem solving, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, dan mempersiapkan diri untuk karir di bidang informatika. Sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.